Ashabul Kahfi ini ikhwatul fiddin, memang Al-Quran tidak menyebutkan secara detail di mana dan kapan waktunya. Sebagian ahli ilmi mengatakan kalau memang itu penting dengan menyebutkan waktu dan tempatnya, la dzakarallahu fil Quran, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan dalam Al-Quran. Artinya apa? Allah tidak menganggap ini persoalan yang sangat penting, maka tidak menyebutkan waktu dan juga tempatnya. Yang penting ibarah dari ceritanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Kahfi beda dengan Al-Ghar. Sama-sama gua tapi beda. Yang ditempati Nabi SAW namanya Ghar, maka disebut Ghira Hira, gua Hira. Kalau Al-Kahfi berbeda. Maksudnya kalau gua itu kecil, itu bahasa Arabnya disebut Al-Ghar. Tapi kalau gua ini luas, ya kan, besar, maka disebut Al-Kahfi atau Kahfan. Jadi gua yang sangat besar, yang sangat luas gitu di dalamnya. Jadi Ashabul Kahfi itu orang-orang yang bersembunyi di dalam gua yang sangat luas. Adapun di mana tempatnya Allah wa'ala, Allah yang tahu. Tapi kita mulai. Adapun Raqim di sini Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa di sini dalam surat, apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai Raqim, Raqim itu maksudnya ada memang sekitar 6 pendapat para ulama tentang makna Raqim. Ada yang mengatakan Raqim itu nama anjingnya, ada yang mengatakan Raqim itu nama guanya, ada yang mengatakan Raqim itu nama lembahnya, ada yang mengatakan Raqim itu nama Madinah atau kotanya, ya. Dan yang rajih wallahu a'lam bahwa Raqim itu adalah sebuah papan yang terbuat dari emas, yang isi papan itu bertuliskan nama-nama Ashabul Kahfi. Raqim terpampang di pintu gua, papan dari emas tertulis nama-nama mereka. Papan ini Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan untuk bukti tanda-tanda kebesaran Ashabul Kahfi. Karena ketika itu ikhwatu fiddin, di zaman Ashabul Kahfi ada 2 periode kerajaan. Pertama, sebelum Al-Kahfi atau Ashabul Kahfi ditidurkan di gua, dan setelah ditidurkan. Periode pertama, sebelum orang-orang Ashabul Kahfi ini ditidurkan, maka mereka hidup di zaman yang penduduknya adalah musyrikun, dan kesyirikan yang dilakukan penduduknya itu karena kecaman raja mereka yang musyrik. Ada yang mengatakan bahwa di zaman itu adalah zaman Romawi kuno, di zaman kerajaan Romawi. Dan ketika itu ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman itu banyak yang menyembah patung dan juga matahari. Sehingga kemudian rajanya memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala yang dikehendaki oleh penguasanya. Kalau tidak, mereka akan dipenjara dan dibunuh. Diktator rajanya itu. Akhirnya ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah, suatu ketika rajanya mengadakan sebuah ihtifal, sebuah id, perayaan yang sangat besar. Di suatu ketika mereka membuat perayaan yang sangat besar, id, dan mengundang seluruh rakyat yang ada di situ supaya hadir dalam ihtifal tersebut. Maka datanglah manusia dari segala macam pelosok. Kalau di Indonesia ini mungkin di Jakarta gitu kan, jadi dari Batam datang, dari Kalimantan, semua datang mewakili daerah masing-masing. Termasuk dalam kelompok yang datang itu adalah anak-anak muda, putra-putra pejabat-pejabat negara. Ya mungkin kalau sekarang ini mungkin
anak gubernur gitu kan, anak menteri. Nah, jadi ada pemuda-pemuda yang jumlahnya disebutkan dalam Al-Quran 7 anak muda ini, karena kedelapannya seekor anjing yang bersamanya gitu kan. Akhirnya ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, 7 anak muda ini yang semuanya adalah abnaul muluk, semuanya anak-anak pejabat besar negara itu, ketika hadir di ihtifal, di Id, perayaan mereka, mereka mengingkari. Kenapa? Karena dalam pesta itu raja mengadakan kesyirikan yang maha akbar, memaksa untuk menyembah berhala mereka. Sehingga akhirnya kemudian satu anak muda ini menyingkir dari acara itu. Jadi setelah pelaksanaan acara itu, ada satu anak muda menyingkir, kemudian duduk di bawah pohon sambil berpikir, melihat kaumnya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah matahari. Akhirnya dia duduk di samping. Tiba-tiba ada lagi yang duduk di situ. Kemudian ada lagi yang duduk di sampingnya. Datang lagi ada satu, sampai akhirnya 7 anak muda, semuanya abnaul muluk. Yang 7 anak muda ini semua anak-anak pejabat besar. Mereka tidak saling kenal sebelumnya. Mereka tidak saling kenal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kumpulkan hati mereka, karena sama-sama mentauhidkan Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allah yang telah mengumpulkan mereka karena mereka tegak di atas tauhid. Baru kemudian sesama mereka saling bertanya, tapi itu ketakutan. Jadi kalau dia bertanya, kemudian saya umpamanya bertanya kepada anda dan mengingkari apa yang terjadi dengan apa yang dilakukan dalam pesta dari kesyirikan yang begitu luar biasa, tentu kalau dia salah orang bisa dilaporkan ke raja. Sambil ketakutan akhirnya yatasaaluna bainahum, akhirnya saling tanya, baru mereka terbuka bahwa apa yang dilakukan oleh kaumnya ini salah, nggak benar, ya kan? Akhirnya karena mereka adalah anak-anak pejabat, anak-anak abnaul muluk, raja-raja kecil di daerah, artinya mereka sangat dipandang. Ternyata kabar dari 7 anak muda ini sampai ke telinga raja. Maka dipanggil oleh raja, marah raja, karena ada orang yang mengingkari agamanya. Didatangkan, ya, kemudian ditanya, apa masalah? Apa masalah kalian? Maka ikhwat fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah katakan dalam Al-Quran, nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Allah Subhanahu wa taala firmankan, kami akan ceritakan kepadamu ya Muhammad tentang kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan ketika mereka berhadapan dengan raja, Allah katakan apa? Warabatna ala qulubihim وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Ini jawabannya. 7 anak muda ini berani, ikhwan. Berani karena mempertahankan akidah tentunya. Dan mereka sudah tahu konsekuensinya. Artinya bahwa kalau mereka menentang raja, pasti mereka dibunuh. Tapi karena keimanan yang sudah tertanam dalam hati mereka, mereka siap meninggalkan kekayaan mereka, mereka siap dengan meninggalkan jabatan-jabatan mereka, dan mereka lari kepada Allah meninggalkan dunia. Maka mereka sudah siap untuk qulil haq walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu pahit. Maka mereka pun berkata kepada raja mereka, mengemukakan alasannya. Dan kami teguhkan hati-hati mereka ketika mereka berdiri di hadapan raja,
Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalaulah kami berbuat demikian, maksudnya menyekutukan Allah Azza wa Jalla, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Haula qaumun attakhadhu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adzamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Mereka itu adalah kaum yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Lihat keberanian anak muda ini menentang raja. Ini tidak benar, ini kesyirikan ya. Tapi raja itu ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah melembutkan, dari salah satu kelembutan Allah Azza wa Jalla, raja itu tidak langsung membunuh anak-anak muda itu, padahal sudah jelas hukumannya. Tapi raja memberikan udzur, saya berikan kalian 1 hari untuk berpikir, pulang kalian. Kalau kalian tidak kembali kepada agama kami, kalian akan dibunuh. Tapi kalau kalian kembali kepada agama kami, kami akan berikan jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Akhirnya waktu 1 hari itu digunakan untuk kabur. Untuk kabur, ikhwan ya kan? Akhirnya kemudian mereka sepakat untuk lari. Makanya Allah katakan, wa idz'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wi ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Lihat, akhirnya mereka i'tizal, uzlah. Dan ikhwatu fiddin, syariat uzlah ini adalah syariat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang antum harus uzlah, harus hijrah, seperti orang-orang yang hidup di negeri kafir. Kemudian mereka tidak bisa melaksanakan syariat Islam di situ, maka mereka wajib uzlah, wajib keluar dari negeri itu untuk pindah ke negeri Islam. Maka dari sini ikhwatu fiddin, ketika Ashabul Kahfi lari dari kekayaan mereka, jabatan mereka, negara mereka, daerah mereka, meninggalkan keluarga mereka, ayah dan ibu mereka, kerabat-kerabat mereka, mereka tinggalkan semuanya. Ini menunjukkan pentingnya seseorang firarun minal fitan, lari dari fitnah. Karena Rasul mengatakan as-sa'idu liman junnibal fitan, orang yang bahagia itu orang yang dijauhkan fitnah padanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika mereka sudah lari dan mereka berhasil menemukan satu gua dan mereka beristirahat di situ karena kelelahannya, sudah lari dikejar-kejar gitu kan, karena raja memerintahkan untuk membunuhnya. Siapapun yang mendapati 7 pemuda itu bunuh atau tangkap, bawakan ke hadapan saya. Sehingga mereka lari kecapean ketika mendapatkan sebuah gua. Baru saja mereka duduk, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala cabut ruhnya. Allah tidurkan. Karena tidur itu akhuhul maut, saudaranya mati. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang apakah penduduk surga tidur, maka Rasul mengatakan tidak. Penduduk surga tidak tidur, karena tidur itu saudaranya mati. Jadi ketika Ashabul Kahfi baru sampai di gua, maka mereka ditidurkan. Berapa lama? 309 hari.
309 tahun, afwan. 309 tahun. Sama dengan kisahnya siapa? Uzair. Ya kan? Dituduhkan dengan waktu yang lama. Kalau Uzair berapa? 100 tahun. Ini lebih lama lagi, 309 tahun. Dan anehnya ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini kehendak Allah. Allah berkehendak seperti itu, sehingga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak akan seperti itu, maka kun fayakun. Allah memberikan penjagaan kepada mereka. Subhanallah ikhwatu fillah, Allah berikan penjagaan kepada mereka. Salah satu penjagaannya Allah katakan apa? Wa tara syamsa idza tala'at tazawur an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal wa hum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillah man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Ini penjagaan pertama, ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua tersebut. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Perlindungan pertama, matahari. Matahari ini di sini Allah hanya menyebutkan ketika terbit dan ketika terbenam, dan tidak menyebutkan ketika siang hari. Karena siang hari ini khotibin cahayanya tidak menyehatkan, cahaya penyakit, ya. Makanya yang menyehatkan itu di waktu pagi dan di waktu sore, ya kan? Makanya orang olahraga itu pagi sore gitu kan. Khotibin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau di pagi hari matahari itu mereka masuk, cahaya yang masuk ke gua, setiap hari masuk ke gua cahayanya. Tapi tujuan cahaya masuk ke gua itu untuk membunuh hewan-hewan yang akan menyakiti Ashabul Kahfi yang sedang tertidur, seperti serangga-serangga, kalajengking. Sebab kalau gelap terus pasti akan dimasuki ular, macam-macam binatang. Kalau gelap terus, maka sekali-kali diberikan cahaya. Allah jaga dengan cahaya itu, tapi cahaya itu menyehatkan Ashabul Kahfi dan tidak memadaratkan mereka. Sebab kalau seandainya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seseorang selama 390 tahun disinari dengan sinar matahari, sudah terbakar jasadnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka. Ini merupakan inayatullah, perlindungan Allah kepada mereka. Ini satu. Yang kedua, wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa la mulita minhum ru'ba. Yang kedua kata Allah, wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Ini yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membolak-balikan badannya. Jadi ketika dalam tidurnya itu guling ke kanan, guling ke kiri, seperti itu Allah bolak-balikan badan mereka. Untuk apa? Kenapa Allah tidak diamkan saja? Badan itu tidak bergerak dan baru dibangunkan gerak setelah 390 tahun. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala guling-gulingkan badannya? Supaya jasadnya tidak dimakan bumi. Sebab kalau diam begini Gaza dan tidak dibolak-balikan, maka jasadnya akan dimakan bumi, sehingga akan rusak. Maka Allah berikan penjagaan seperti itu. Sebenarnya Allah maha mampu, walaupun
diam saja. Kalau Allah tidak menghendaki untuk hancur jasadnya, tidak akan hancur. Tapi Allah memberikan sebab, maka dibolak-balikan badannya. Ini penjagaan yang kedua. Penjagaan yang ketiga, lawit talata alaihim lawallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'bah. Penjagaan yang ketiga di sini, dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Artinya apa? Allah berikan rasa ketakutan seandainya mereka melihat Ashabul Kahfi. Makanya ketika raja memerintahkan seluruh prajuritnya untuk mencari Ashabul Kahfi, ketika mereka sudah mendekati gua yang ada Ashabul Kahfi di dalamnya, mereka ketakutan, kemudian pergi disangka gua angker. Allah berikan ketakutan kepada mereka untuk mendekati Ashabul Kahfi. Ini semua penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga mereka. Akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga, setelah 309 tahun mereka tertidur, akhirnya Allah Subhanahu wa taala bangunkan mereka. Kadzalika wa kadzalika ba'atsnahum. Kami bangkitkan mereka. Setelah mereka bangkit, apa? Liyatasaaluna bainahum. Mereka saling tanya, kamu tidur tadi berapa jam? Kamu juga berapa jam? Saling tanya. Ya. Kenapa? Karena mereka ditidurkan di awal siang dan dibangunkan di akhir siang, jadi seolah-olah setengah hari atau satu hari. Maka mereka mengatakan, ketika sebagian mereka dengan sebagian lain saling bertanya, qala qailu minhum kam labistum? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Berapa hari kau tinggal di sini? Mereka mengatakan setengah hari atau mungkin separuh hari, satu hari atau mungkin separuh hari. Maka yang lain, qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Sesungguhnya Rabb kalian lebih tahu berapa lama kau tinggal di situ. Ikhwat fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini yang menakjubkan adalah kalimat wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Dan anjing Ashabul Kahfi, ikhwatu fiddin, senantiasa duduk di depan pintu gua Al-Kahfi. Jadi anjingnya itu di situ terus. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan anjingnya Ashabul Kahfi. Setiap Jumat antum menyebut-nyebutnya, antum membacanya. Setiap Jumat antum sebut anjingnya Ashabul Kahfi. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit. Setiap Jumat membaca, kecuali yang enggak pernah baca. Tapi Nabi SAW mensyariatkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi. Artinya apa? Setiap kita membaca surat ini, otomatis saudara akan menyebutkan ke anjingnya siapa? Ashabul Kahfi. Artinya Allah berikan kemuliaan kepada anjing. Kenapa? Li suhbatil akhyar. Karena anjing ini berteman dengan orang baik, maka ikut baik. Kalau anjing saja berkawan dengan manusia yang baik, ikut baik, ikhwan, tentu antum kalau berkawan dengan orang baik lebih hebat lagi daripada seekor anjing. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah mereka terbangun, kemudian saling bertanya, akhirnya kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Akhirnya kemudian mereka mengutus satu orang dengan membawa uang perak. Uang di zaman mereka 390 tahun yang silam, di zaman Bakinius, ya, Raja Romawi, ya. Jadi 390 tahun itu sudah lama kan, sudah berapa generasi itu? Kalau antum usianya 50 tahun berarti 6 generasi. Kalau 100 tahun 3 generasi, lah anggap 3 generasi. Maka akhirnya yang diutus ini bawa uang perak.
uang di zaman Balkinius, Raja Romawi. Keluarlah dia dari gua itu, ingin membeli roti. Kemudian sesampainya di pasar, penjual roti ini kaget, ikhwatu fiddin. Kenapa? Karena uang itu adalah uang yang sangat berharga. Uang peninggalan 390 tahun yang silam. Sehingga penjual roti mengatakan, menyangka bahwa orang ini tahu harta karun. Jadi orang ini disangka menyembunyikan harta karun. Kemudian orang-orang pun berkumpul melihat koinnya itu aneh gitu kan. Maka para pedagang ini berkumpul, aneh melihat koin tersebut. Kemudian anak muda ini dari salah satu ashabul kahfi mengatakan, tidak, aku kemarin baru keluar, baru dikejar-kejar oleh raja, kemudian aku sembunyi. Diceritakan kisahnya. Tapi orang-orang pedagang ini gak percaya, sehingga mengatakan, dulluna ala kanzin. Ya, dulluna ala kanzin, maksudnya apa? Tunjukkan kepadaku mana harta karunnya. Dipaksa menunjukkan harta karun. Kalau tidak, saya hadapkan engkau ke raja. Akhirnya karena dia bingung, maka oleh para pedagang ini akhirnya dibawa dan dihadapkan kepada raja yang baru, yang berbeda dengan Raja Balkinius. Ya, ini rajanya sudah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Cuman ada kekurangan di zaman itu, bahwa orang-orang yang beriman, yang saleh, masyarakatnya banyak yang mengingkari hari kebangkitan. Jadi hampir di zaman setelah mereka ditidurkan, kaumnya itu mereka memang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, saleh. Tapi satu kekurangan mereka, mereka tidak beriman kepada hari berbangkit. Itu masalahnya. Akhirnya kemudian sang raja pun melihat bahwa dia tidak dusta, bahwa dia hidup di zaman 390 tahun yang silam, 9 tahun yang silam. Akhirnya mereka kemudian membawa anak muda itu untuk menunjukkan kawan-kawannya, karena raja mulai menghormatinya gitu kan, karena ini sudah luar biasa, sudah seakidah dengan mereka. Maka dibawalah oleh raja dengan pasukannya menuju gua tersebut. Tapi Allah takdirkan seluruh ashabul kahfi, 7 orang ini bersama anjingnya, ketika melihat warga dan juga raja, semuanya meninggal di tempat. Mereka tidak sempat hidup bersama mereka. Setelah bertemu kemudian meninggal. Ya, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyadarkan pemerintah ketika itu yang mengingkari hari kebangkitan, bahwa Allah mampu menidurkan selama 309 tahun, kemudian Allah bangunkan kembali. Maka kalau seandainya orang diwafatkan kemudian dibangkitkan, itu ahwan Allah, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ashabul kahfi jadi pelajaran besar. Akhirnya kemudian mereka beriman kembali kepada hari berbangkit, bahwa mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.